Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Bola api berwarna biru mengikuti seorang pria dari belakang. Sang pria berusaha kabur, dan bola api itu terus mengejarnya. Hingga sang pria di jalan buntu, dia barulah berhenti. Kemudian terdengar suara ledakan. Ya Tuhan! Bola itu perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh sang pria. Kedua anjing terus menggonggong. Setelah masuk ke dalam tubuhnya, pria itu jatuh pingsan. Esoknya, Jefferson dibawa polisi ke rumah sakit. Setelah melalui proses operasi selama 5 menit, nyawanya terselamatkan. Tapi karena terbakar suhu tinggi, dia selamanya kehilangan wajahnya. Tapi tak disangka saat membuka perbannya, semua orang yang di sana kaget. Wajahnya tidak apa-apa, malah menjadi lebih tampan. Hal ini membuat dokter tidak percaya, dan mulai meneliti secara asal. Saat itu, buku mengenai tangan Jefferson, dan semua isi buku itu, masuk ke dalam ingatannya. Dan beberapa perkataannya, membuat dokter tidak bisa berkata-kata. Ini masih bukan apa-apa. Tiba-tiba suatu suara membangunkannya, dan di depannya muncul suatu gambar. Ternyata pasien di depan kamarnya. Ya Tuhan! Tanpa menggunakan alat pendengar, dia juga bisa melihatnya. Kemudian dia melihat keluar. Semuanya tembus pandang. Dan di saat itu, seorang suster cantik masuk ke kamar. Jefferson sangat senang. Tapi saat dilihat, dia pun kaget. Ternyata kejadian di hari itu, sebenarnya ada seorang yang muncul. Sebelum polisi datang, dia diam-diam mencuri bagian bola api tersebut. Dan dia di saat itu, berada di rumah menikmati kekuatan bola api. Dengan satu jari, bisa membuat pot menuangkan kopi. Kemudian menambahkan sedikit gula, dan mengaduknya dan terbang ke arahnya. Ternyata dia memiliki kekuatan super, sehingga pun muncul orang jahat. Di saat Jefferson masih orang biasa, dia melihat kejadian kriminal. Dan ternyata penjahatnya adalah 2 orang anak kecil berumur 6 tahun. Hal ini membuat Jefferson merasa aneh. Ternyata ada sesuatu di baliknya, yaitu kelompok orang jahat. Semuanya berambut emas, dan memainkan mainan berwarna emas. Lalu membawa peliharaan harimau. Polisi pun sepertinya juga takut. Kalau dia tidak bersembunyi di balik tong sampah selama 8 jam, mungkin nyawanya sudah hilang. Dan di saat itu ia dikejar bola api, dan mengubah takdirnya. Ini adalah kelompok yang paling kejam. Tidak peduli kamu bermodel rambut apa, harus diwarnai menjadi blonde. Tapi di depan Jefferson yang memiliki kekuatan super, merasa sedang sial, dengan pelannya mendorong. Keduanya langsung terlempar jauh. Setelah dilihat oleh seorang yang berbadan besar, dia pun berdiri keluar, merasa dirinya kuat. Dia maju ke depannya, seperti ingin meninju. Kemudian ada teriakan. Kedua pria ini saling melihat. Apa yang terjadi? Ya ampun! Kepalan tangan pria itu patah. Tiba-tiba, sebuah mobil mengarah ke Jefferson. Beberapa langkah kemudian, supir itu langsung terbang keluar. Yang lebih parah adalah, hanya perlahan-lahan menyentuhnya. Telapak tangannya tercetak di mobil. Esok pagi, orang kelompok jahat itu datang menemui Jefferson, dan mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Badan Jefferson tertembak berkali-kali, kemudian jatuh ke tanah. Tapi setelah itu, anehnya dia tidak kenapa-kenapa. Dia bangun lagi. Orang-orang yang bersiap untuk kabur, memundurkan mobilnya. Jefferson yang ketakutan pun lari. Kemudian tiba-tiba, dia terbang. Kakinya melayang, dan nyangkut di lampu jalan. Orang jahat yang melihatnya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah melamun sebentar, mereka pun pergi dari sana. Jefferson yang takut ketinggian, memeluk erat lampu jalan tanpa bergerak. Tapi lampu jalan itu berkata, kalau kamu tidak bergerak aku yang bergerak. Kemudian terdengar suara, bautnya yang jatuh. Jefferson ternyata tidak jatuh ke bawah. Kemudian satu baut lagi. Terdengar suara lepas. Dia pun jatuh ke tanah. Kaca jendela retak. Jalanan pun terbelah. Hal ini membuat dia kebingungan. Saat pulang ke rumah, ibunya mengetahui anaknya memiliki kekuatan super. Lalu memberikannya pakaian. Ada yang model robot, ada yang model serangga merah. Semuanya terlihat keren. Bahkan memberikannya nama julukan.
Meteor Man. Kehidupannya selanjutnya, dia menjadi populer. Kemudian, Jefferson yang mengenakan pakaiannya mulai melakukan kebaikan. Sayangnya dia takut ketinggian. Jadi paling tinggi juga hanya bisa terbang 1 meter. Pria ini sangat baik. Di saat polisi dan penjahat sedang tembak-tembakan, dia perlahan-lahan mendarat dari langit. Ingin kedua pihak menurunkan senjata. Ini bukan lelucon kan? Keduanya terus-terusan menembak. Dan tembakan yang mengenai badan Jefferson. Dia sama sekali tidak sakit atau terluka. Bahkan dia sampai mengantuk. Pada akhirnya, setelah keduanya selesai tembak-tembakan, mereka pun menghormati Jefferson. Lalu menurunkan senjata mereka. Dia adalah anak yang tumbuh di suatu desa. Dia menggunakannya kekuatan supernya. Lalu meniup ke arah langit. Dan hujan pun segera turun. Benar-benar gampang. Keesokannya, tanaman yang ditanam Jefferson tumbuh. Ada labu yang sebesar belasan meter. Hal ini menarik perhatian semua orang. Ada yang membawa pulang tomat. Jefferson yang melihatnya pun gembira. Hari itu, kelompok penjahat menangkap ibunya. Bahkan tanpa berkata-kata dia langsung mulai menembaknya. Kemudian, Jefferson tidak berhentinya menghalangi peluru. Orang jahat terus menembak. Dan ini berlangsung selama sejam. Orang jahat barulah berhenti. Tapi yang anehnya adalah, kali ini, tangannya tidak berhenti mengeluarkan darah. Dia pun terluka. Ternyata, kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Dan kabar ini menyebar ke orang jahat. Jefferson yang sekarang sudah tidak memiliki kekuatan super dan tidak lagi melawan orang jahat. Para masyarakat demi keamanan masing-masing pun memutuskan untuk mengusir Jefferson. Dan di saat yang bersamaan, kelompok orang jahat menunggunya beberapa jam di depan pintu. Melihat orang-orang itu, dia pun keluar sendirian. Tanpa pikir panjang, mereka menyerangnya hingga babak belur. Di saat mereka mengeluarkan pistol ke arahnya, ternyata pria yang mengambil serpihan bola api satunya lagi datang menghampiri mereka. Tetangga juga membawa senjata menyerang mereka. Keadaan pun berbalik. Tiba-tiba, serpihan bola api jatuh ke tanah. Orang jahat dan Jefferson menyentuhnya di waktu yang bersamaan. Setelah suara ledakan, keduanya terlempar dan mengenai mobil. Dengan begitu, keduanya bersamaan memiliki kekuatan super. Sayangnya orang Jefferson tidak sebanyak orang jahat. Dipukul hingga parah. Dan di saat itu, dia menyentuh sebuah buku. Kemudian dengan kungfu Cina yang dipelajari dari buku, dia pun menyerang mereka satu persatu. Dengan mudah dia pun menang. Dan mengikat orang jahat itu. Film ini membuatku bertanya, apa ada orang yang lebih lemah darinya? Tinggalkan di kolom komentar ya. Ikuti terus. Ketemu lagi di selanjutnya.